Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menampak kering rerumputan. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika aku tanya mengapa. Bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Selamat sore Bapak Ibu insan Enseval. Selamat datang di acara BOD Menyapa. Hari ini merupakan episode perdana BOD Menyapa yang merupakan program original dari Enseval TV. Saya Mita akan mendampingi Bapak Ibu sekalian sepanjang acara BOD Menyapa kali ini dengan tema NTT Bangkit. Ketahui bersama bahwa beberapa minggu yang lalu telah terjadi bencana badai siklon tropis Seroja di Nusa Tenggara Timur yang menimbulkan banyak korban jiwa dan mengakibatkan kerusakan di Nusa Tenggara Timur. Salah satu yang tentunya terdampak adalah saudara-saudara kita di cabang Kupang. Oleh karena itu, pada hari ini telah hadir bersama-sama dengan kita bapak-bapak BOD kita yang akan menyapa langsung saudara-saudara kita di cabang Kupang. Selamat sore kepada Bapak Joni Hartono. Sore. Selamat sore juga kepada Bapak Patrick Atmajaya. Sore. Dan selamat sore juga kepada Bapak Handi Halim. Selamat sore. Dan tentunya selain Bapak-Bapak BOD yang sudah hadir bersama-sama dengan kita pada sore hari ini, sudah hadir juga bersama-sama dengan kita perwakilan dari cabang Kupang. Selamat sore kepada teman-teman di cabang Kupang. Selamat sore Ibu Mita. Baik, selamat sore Bapak Suroto. Wah, sepertinya di sana cukup ramai ya Pak ya? Iya, kami masih full tim ini di cabang. Waduh, masih full tim, baik. Semoga teman-teman semua di cabang Kupang kondisinya sehat ya Pak ya? Amin, kami semua berada dalam keadaan sehat dan aman. Baik, nah Pak Suroto, mungkin Bapak sore hari ini didampingi selain teman-teman yang ada di cabang, saya dengar Bapak juga didampingi beberapa teman-teman yang berada di luar kota. Mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu, Pak? Baik, terlebih dahulu saya menyapa Bapak-Bapak BOD dari pusat. Selamat sore Pak Joni Hartono. Sore. Selamat sore Bapak Patrick. Selamat sore Bapak Hendi. Baik, kami ucapkan terima kasih ya di sore hari ini kita dapat berkumpul dan dengan acara BOD Menyapa. Tentu ini sebuah hal yang sangat kami surprise ya di cabang ya. Dan sore hari ini setelah di minggu yang lalu ya, tepatnya di tanggal
4 dan 5 kita mengalami bencana badai siklon tropis ya, telah hadir 7 karyawan yang terdampak badai tropis yang rumahnya cukup rusak ya. Yang sebelah kiri saya Pak Tobi ya, yaitu proses dari KND. Kemudian sebelah kanan saya Delmi ya, kasir. Kemudian di belakang saya ada Pak Morgan, warehouseman. Kemudian Doni, warehouseman, dan Hani dari manufaktur. Dan juga telah hadir dari luar kota ya, 2 salesman kita, yaitu Andi, salesman CHD yang saat ini ada di Maumere. Kemudian Pak Nel Adu, salesman CHB, saat ini berada di Eva. Nah, saat ini keluarga dari saudara kita berada di pengungsian ya, karena rumahnya memang mengalami kerusakan. Demikian Ibu Mita yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak Suroto. Nah, untuk itu selanjutnya langsung saja kami akan mempersilahkan kepada Bapak-Bapak BOD untuk dapat berkomunikasi langsung dengan rekan-rekan di cabang Kupang. Kami persilahkan Pak. Oke, baik, terima kasih Mbak Mita. Selamat sore teman-teman semua yang ada di Kupang, sore ya. Sore. Pertama-tama atas nama manajemen, atas nama keluarga besar dari Ensefal, tentu kami prihatin ya terhadap apa yang terjadi di Kupang, NTT ya secara keseluruhan. Jadi pada kesempatan sore hari ini sebenarnya kami ingin mencoba lebih dekat ya dengan teman-teman ya yang ada di Kupang. Tadi sudah disebutkan utamanya ada 7 rekan tadi ya. Tapi selebihnya kami ingin sebenarnya mendapatkan gambaran secara lebih utuh ya. Sebenarnya apa yang terjadi ya, bahwa kalau lihat dari media massa begitu parah ya, begitu parah kejadiannya ya. Jadi itu jatuhnya tuh hari apa ya? Baik Pak, jadi saya ceritakan dari awal. Jadi di hari Jumat ya mulainya ya, di tanggal 1 ya, di tanggal 2 sore itu dimulai dengan hujan ya, sampai di hari Sabtu. Kemudian lanjut lagi sampai di hari Minggu. Namun di hari Minggu itu hujan disertai dengan angin yang cukup kencang. Nah, dari kita baca dari berita dan perkiraan cuaca, di hari Minggu malam itu akan terjadi badai yang cukup besar ya. Kemudian di jam 11 malam tepatnya itu memang sudah terjadi yang dinamakan badai siklon tropis Seroja. Itu sudah terbentuk sampai jam 4 pagi, itu dari jam 11 malam sampai jam 4 pagi. Itu hari Minggu tuh? Hari Minggu malam jam 11 sampai hari Senin jam 4 dini hari. Jadi cukup lama berlangsungnya dengan kekuatan yang cukup dahsyat ya anginnya ya. Dan baru berakhir sekitar jam 6 pagi. Itu pun hujan masih cukup deras sampai siang hari. Nah, begitu mungkin kejadiannya secara gambaran umum yang mengakibatkan kerusakan yang cukup fatal untuk di Kota Kupang, Pak Jani. Berarti mulainya tuh Jumat sore ya. Jumat sore tuh kalian masih di kantor atau memang Jumat sore setelah itu ya, setelah bubaran? Jumat sore libur Pak Jani. Jumat Agung ya. Oh, pas Pasca ya? Iya, betul. Berarti kejadiannya tuh pas Trihari Suci itu ya? Ya, itu mulai hujan cukup deras ya, yang memang. Oh, Jumat Agung ya, Jumat Agung, Sabtu pas Minggu Paskahnya ya kejadian ya? Betul Pak Jani. Oh, oke. Oke, selamat sore Pak Suroto dan rekan-rekan karyawan di Ensefal cabang Kupang. Ya, pertama-tama saya juga saya juga prihatin dengan bencana yang terjadi di NTT. Ya, saya harapkan juga
teman-teman semua di NTT juga bisa menghadapi bencana ini dengan kita semua berdoa buat teman-teman juga semua bisa cepat pulih dengan bencana yang terjadi di NTT semua. Ya, mungkin saya juga ingin bertanya lebih jauh terkait dengan bencana yang ada di NTT. Mungkin Pak Suroto juga bisa jelaskan apakah memang bencana dengan seperti ini memang sering terjadi di NTT, apakah memang ini hal yang setiap tahun terjadi atau seperti apa Pak Suroto? Mungkin bisa sedikit kasih informasi Pak Suroto. Baik Pak Patrick, sesuai data dan info yang saya dapatkan, ini memang kejadian baru pertama kali Pak Patrick terjadi di Kota Kupang. Dari hasil saya tanyakan dengan karyawan dan masyarakat sekitar, memang baru ini terjadi badai siklon tropis yang menyebabkan kerusakan. Biasanya hanya angin biasa yang sifatnya tidak menimbulkan kerusakan. Begitu Pak Patrick. Oke Pak. Oke. Ya, selamat sore juga saya ucapkan ya kepada Pak Suroto dan juga teman-teman ya semua karyawan-karyawati di NTB ya dan NTT sorry. Ya jadi. Ya, jadi juga sekali lagi juga ya, kita juga mengucapkan prihatin ya terhadap bencana alam ini ya. Jadi dan juga ya khususnya kepada 7 orang yang kebetulan ikut ya. Nah, cuman ya kita memang mengadakan acara ini baik sekali ya, dan juga mungkin ya di kita manajemen juga mau tahu juga nih bagaimana Pak Suroto ini pada saat itu kan kerusakan kotanya bagaimana ya pada saat kejadian, itu yang pertama juga ya yang mungkin bisa jelaskan. Kemudian juga ada informasi nih ya, banyak listrik yang mati ya karena terjadinya kena bencana ini, dan juga sinyal handphonenya ya karena ya nggak bisa dihubungi dan ya mungkin karena kena angin ya jadi putus gitu. Nah, bagaimana komunikasinya nih ya dengan Pak Suroto dengan keluarga atau ya dengan teman-teman semua karyawan di NTB dengan keluarganya, bisa ceritain sedikit tuh. Terima kasih. Baik Pak Andi, jadi memang tadi saya sampaikan untuk puncaknya adalah terjadi jam 11 malam sampai jam 4. Kemudian di pagi hari ya, saya jam 6 sudah bersiap berangkat ke kantor. Itu akses yang biasanya kurang dari 10 menit, saya tempuh hampir 45 menit karena memang akses jalan itu tertutup oleh pohon yang banyak bertumbang di sana. Kemudian jaringan listrik dan telepon juga berserakan, serta atap-atap rumah ya warga ya, ini sebagian besar atapnya adalah seng ya, itu berterbangan, sehingga untuk Kota Kupang pada tanggal 5 saat itu memang lumpuh ya di pagi hari, tidak bisa dilewati. Juga jaringan listrik sudah padam tuh dimulai dari tanggal 4 malam ya, sekitar jam 10 malam sudah padam, itu sampai di hari Jumat Pak Andi ya, sore ya untuk kantor ya, Jumat sore tanggal 9 baru nyala. Kemudian juga akses telepon ya seluler ya, itu sempat down juga beberapa spot ya. Jadi pada sore hari di hari Minggu saya sempat koordinasi dengan semua karyawan di cabang melalui grup WA. Saya sampaikan hal-hal yang karyawan harus lakukan karena memang situasi sudah tidak kondusif, dan saya juga menelpon ke Bapak Fan ya, menyampaikan kondisi Kota Kupang yang sebelum kejadian bencana di hari Minggu sore. Kemudian untuk komunikasi sampai jam 10 malam, jam 1 malam ya Pak, itu masih terkoneksi ya dengan baik. Tapi setelah jam 1 malam itu udah putus, sama sekali tidak bisa menghubungi ya. Sampai di siang hari Pak Andi, jaringan pun belum pulih, banyak beberapa karyawan yang tidak bisa hubungi ya saat itu. Begitu kondisi pasca awal terjadinya bencana Pak Andi. Oke, terima kasih. Oke, Pak Suroto, saya ingin menyapa ke karyawan yang sebelah kanan Pak Suroto. Ibu siapa? Sorry, Pak Suroto, sebelah kanan Bapak. Ibu Delmia. Ibu Delmia. Ya Pak, selamat sore Pak. Sore dengan Ibu Delmia.
Ya. Oke, terima kasih waktunya. Jadi pada waktu kejadian Ibu itu berarti Ibu juga ada di kantor ya pada waktu itu ya? Kalau yang waktu kejadian saya tidak ada di kantor, Pak. Oke, berarti Minggu, Pak. oh hari Minggu. Ya. Oke. Nah, itu pada waktu kejadian Ibu ada di rumah? Iya, di rumah, Pak. So dengan setelah kejadian itu apakah Ibu pergi langsung meninggalkan rumah, mengungsi ke daerah yang lebih aman atau seperti apa? Ya, Pak, saya langsung mengungsi soalnya rumah saya di pesisir, Pak, pesisir pantai. Oke. Mengungsi dengan keluarga. Oke. Tapi akses transportasinya kemana? Ibu ke arah kota atau kemana? Daerah kota, Pak. Soalnya saya juga masih di kota. Oke. Nah, akses transportasinya lancar aja, Ibu bisa langsung ke tempat yang aman dengan keluarga. Iya, bisa, Pak, bisa langsung. Oke, ya syukur deh semua, yang penting aman ya, bisa kita semua aman di lokasi yang tepat ya, bisa ngungsi ke sana. Oke, terima kasih Bu Darmi ya. Ya. Oke, mungkin saya juga mau sedikit nanyain ke Ibu ya tadi Pak Suroto ya. Nah, kalau kita kan kejadian itu kan mungkin sudah panik ya, kemudian juga ya pasti pengennya bagaimana nih ya melakukan apa. Nah, mungkin salah satu yang juga kita mau tahu itu bagaimana untuk memenuhi kebutuhan ya makan, minum dan ya tempat tinggal ya. Tadi mungkin tinggal bisa ke rumah saudara ya, tapi bagaimana dengan ya untuk makan dan ya pakaian gitu loh ya. Mungkin bisa diceritain. Mungkin ada pasar tutup kali ya Pak Handi ya. Pasar toko ya Pak Handi ya. Betul. Kan tutup semua kan. Nah, itu bagaimana caranya itu? Mungkin Ibu bisa ceritain. Atau Pak Suroto silakan. Kalau untuk pakaian, tempat tinggal dengan makanan, karena saya mengungsi ke rumah keluarga, jadi masih bisa di handle sama keluarga juga, Pak. Tapi banyak toko-toko yang tutup untuk pembelian kebutuhan makanan, banyak yang tutup nggak Ibu? Iya, semua toko tutup, Pak. Pasar semua tutup. Apakah Ibu ini apakah berlaku juga untuk yang ketujuh teman-teman yang lain? Nah, mungkin di sebelahnya Bapak itu gimana? Atau Pak Suroto bisa tambahin? Ya, silakan. Halo, selamat sore Bapak-Bapak. Sore. Oke Pak, untuk pasca kejadian itu rata-rata kami semua atau saya pribadi juga saya baru bisa evakuasi ibu sama anak-anak itu di pukul 7 pagi. Jadi puncak badai seperti yang dilaporkan dari BMKG akan terjadi pukul 2.00 WITA. Itu puncaknya langsung memang menghantam area pesisir Kota Kupang, Pak. Seperti tayangan itu yang ada perahu, jadi area pesisir seluruh Kota Kupang itu dihantam badai tepat di pukul 2.00 itu puncak terbesarnya. Jadi memang ada beberapa teman-teman itu yang memang sudah mengevakuasi diri, terutama yang betul-betul di area pesisir seperti Ibu Delmi itu memang sudah mengevakuasi diri karena ada kejadian banjir rob sebelumnya. Rob udah naik duluan itu sekitar sore hari. Pak mau tanya, itu jam 2 siang atau jam 2 pagi, Pak? 2 dini hari, Pak. 2 dini hari? Oh. 2 dini hari puncak badai siklonnya, Pak. Itu 2 dini hari seperti informasi di WA grup juga ya, Pak Suroto. Itu memang masih bisa kami komunikasi semua. Jadi terakhir komunikasi saya sama di grup juga itu sampai jam 3, setelah itu sudah nggak ada sinyal lagi. Udah hilang total. Jadi jam 7 pagi baru kalau saya dan keluarga baru bisa saya evakuasi itu tepat 7 pagi, Pak. Teman-teman dari KND cabang dan juga teman-teman dari KSA sempat ke tempat kediaman saya, tapi memang sebelumnya saya sudah informasikan bahwa lokasi menuju ke rumah tidak bisa dilewatin karena semua tertutup dengan pohon tumbang, tiang listrik, telkom dan juga material dari atap seng milik warga lain yang bertumbangan ke jalan, Pak. Jadi teman-teman dari Ensepal mungkin Pak Suroto mengutus tim itu sekitar jam 9, Pak ya. Tapi saya dan keluarga sudah tidak di tempat.
karena kita keluar jam 7 pagi Pak, evakuasi diri dulu jam 7 pagi keluar ke daerah yang lebih aman. Seperti itu sih Pak. Kalau untuk makan minum seperti kata Ibu Delmi tadi, hari pertama ya memang masih bisa ditalangin keluarga, tapi begitu hari kedua mulai kesusahan cari makanan Pak, karena semua pertokoan, warung-warung pun tutup. Jadi teman-teman hampir ya agak kesusahan mau cari mie sama telur aja susah Pak. Jadi itu memang dampak yang dialami kami selama kejadian Seroja ini, mulai dari jam hari Minggu itu sampai dengan hari Jumat baru bisa normal ya kalau untuk Kota Kupang sendiri. Mungkin seperti itu saja Pak saya sampaikan. Oke, terima kasih. Pak Suroto sama teman-teman ya, sama siapa, Tobias ya. Jadi kita itu kan nggak tahu, kantor cabang masih di itu kan, masih di tempat yang lama kan, di pusat kota itu kan? Betul, di bundaran PU Pak Joni. Di bundaran ya. Nah, ya sebetulnya kan punya kita kan relatif permanen ya bangunan ya. Kemudian yang lain juga kalau nggak salah kan ada hypermart ya, segala macam. Iya betul Pak. Nah itu kondisi mereka juga istilahnya secara fisik bangunan itu gimana mereka pada saat kejadian itu? Untuk area kantor di bundaran PU memang kerusakannya tidak cukup fatal ya. Jadi di samping kanan kita ada gudang Wings, kemudian depannya ada hotel Amaris. Hanya mengarah kerusakan pada bagian depan. Oke, berarti yang di pesisir ya, yang kena ya kayak Devi ini ya? Betul, daerah Kelapa Lima ya. Oh. Daerah Pasir Panjang itu pesisir pantai Pak Joni, yang rata-rata harus rumahnya atapnya ya, bagian besar terangkat semua. Kan ada yang pesisir, ada yang ke arah bukit ya. Kalau yang ke arah bukit aman? Aman. Di rumah kepala gudang kita di perumahan BTN itu di atas aman Pak Joni. Oh, berarti pantai ya, karena itu ya badai ya berarti ya. Iya Pak Joni. Ada banjir nggak di sana? Nggak ada. Untuk Kota Kupang sendiri hanya genangan air. Memang kalau tadi di video ditampilkan ada genangan air ya di jalan. Itu memang pada saat hujan yang cukup deras ya. Ya setelah hujan berhenti kan posisi langsung air ke bawah menuju lautnya dan sudah kering, jadi tidak ada banjir untuk Kota Kupang, hanya genangan air yang memang sempat masuk ke rumah-rumah warga. Oke, berarti sebenarnya benar ya itu badai itu ya, badai Seroja itu ya, angin ya, lebih karena angin ya. Nah sekarang gimana, alamnya sudah lebih kondusif? Artinya anginnya sudah nggak ada atau masih belum normal ya kondisi alam cuaca di sana? Untuk kondisi pasca kejadian itu hari Senin, satu hari itu masih hujan ringan. Tapi begitu di hari Selasa sampai hari ini itu cuaca normal Pak Jani, cukup cerah, suhu berkisar 30 sampai 32 derajat. Jadi cerah tanpa berawan memang setelah kejadian itu. Berarti udah balik normal lagi lah ya, balik normal lagi ya cuaca semua ya. Betul Pak Jeni, sudah kembali normal seperti semula. Oke, iya terima kasih. Siapa, Pak? Oke, ya mungkin saya nambahin sedikit dari pertanyaan Pak Joni. Nah, bagaimana dengan karyawan yang terdampak ini, Pak Suroto, ya juga teman-temannya, apakah kondisinya mengalami trauma nggak ya? Karena ini kan kita tahu ya, setiap kali ada bencana, ya bisa juga dari kita sendiri atau keluarga juga ya, yang begitu mengalami suatu kejadian yang dahsyat ini kan bisa-bisa ya merasakan traumatis ya, atau waduh sakit, bisa takut ya, denger aja suara bisa bagaimana, bisa jerit teriak atau ya merasa ketakutan. Nah bisa ceritain nggak gitu Pak Suroto?
dengan keadaan teman-teman? Ya untuk saya pribadi memang ini baru pertama saya alami, jadi memang cukup shock ya Pak Andi ya, di hari malam Senin tadi. Saya satu malam tuh memang nggak tidur ya, karena angin cukup kencang dan istri saya juga tidak bisa tidur, jadi kami berlima tuh jadi satu kamar, jadi memang semua siaga ya sama anak-anak. Dan untuk rekan-rekan karyawan kita total ada 46 karyawan ditambah 4 satpam dan 2 OP, jadi ada 52 karyawan itu yang terdampak dengan kerusakan rumah 25 karyawan ya. Dari 25 karyawan ada 7 yang memang kerusakannya cukup fatal dan sisanya mengalami kerusakan ringan. Kalau dari kondisi psikis sendiri saya yakin teman-teman juga mengalami apa yang saya rasakan ya. Jadi cukup shock ya. Di hari pertama itu banyak juga karyawan yang memang belum bisa masuk karena dari sisi akses jalan yang tidak bisa lewat. Kemudian dari kondisi psikis juga masih shock ya. Baru di hari kedua dan berikutnya karyawan berangsur-angsur sudah masuk kerja. Begitu Pak Andi. Ya, jadi kalau sekarang kalau melihat tuh cukup ya, artinya sudah bisa terlewatin ya, betul ya, yang teman-teman 7 orang ini ya, artinya semangatnya ya, spiritnya sudah ya pulih, bisa sedikit pulih nggak tuh? Bagaimana tuh Pak Suroto? Dari ketujuh teman-teman karyawan sudah pulih ya seperti semula, sudah kembali bekerja dengan rutinitas seperti biasa. Dan dari sisi keluarga juga sudah cukup kondusif ya. Pak Tobes mungkin dapat ceritakan? Oh ya, baik Pak. Kalau secara pribadi, kalau saya sendiri kita sudah kembali normal, cuma memang yang terdampak itu di lansia dan anak-anak Pak. Kalau lansia dan anak-anak, contohnya anak-anak balita itu dan anak-anak di bawah 10 tahun itu dia akan takut tidur sendiri karena kondisi memang masih dalam kegelapan Pak. Kita belum ada jaringan yang masuk karena masih terputus, jadi aktivitas normal yang biasa mereka lakukan itu tidak bisa dilakukan. Jadi tidur dalam kegelapan, mereka tidak bisa tidur karena masih dengan kondisi sebelumnya Pak ya. Pada saat kejadian itu mereka terjaga di dalam kondisi alam yang seperti itu Pak. Kalau dengan lansia ya traumatiknya lebih kelihatan Pak. Kalau bunyi seng dikit pasti udah langsung kaget dia, nggak bisa tidur. Mungkin seperti itu Pak kalau di balita atau anak usia 10 tahun ke bawah dan lansia Pak. Oke, terima kasih, semoga cepat pulih ya Bapak Ibu sekalian. Oke, Pak Suroto, saya pengen menyapa Bapak yang di belakang Pak Suroto. Pak Sopo namanya itu? Selamat sore Pak Joni, saya Pak Morgan. Pak Muria? Pak Morgan. Oh Pak Morgan, oke, sore Pak Morgan. Oke. Pak Joni, selamat sore Pak Petri, Pak Andi. Memang kondisi saat ini memang kami karyawan ya sudah kondisi kembali dan kami sudah semangat kerja ya. Dan hanya keluarga itu istri dan anak-anak dan lansia seperti yang tadi disampaikan Pak Tobi, memang seperti itu anak-anak yang masih ada trauma dengan lansia karena di NTT barusan kali ini terjadi bencana seperti ini. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Morgan bisa ke sebelah kanan Bapak. Ibu siapa? Ibu, oh, oke, mungkin Ibu Fani. Ibu Fani. Oke, mungkin Ibu Fani bisa sedikit ceritain Bu, gimana kondisi rumah, keluarga? Kalau kondisi rumah sudah bisa ditempati sementara Pak. Kondisi keluarga sekarang sudah aman. Udah aman ya. Oke, jadi rumahnya sudah bisa ditempatin Bu Fani? Sudah bisa Pak. Udah ya. Oke, sorry, sebelah Pak Morgan bisa sedikit share, Pak Morgan sebelah kiri Bapak. Selamat sore. Sore, Pak siapa? Sama Pak Bowi Pak.
Domi. Oke, Pak Domi, sore Pak Domi. Mungkin bisa share Pak Domi kondisi rumah, kondisi keluarga Pak Domi. Kalau kondisi keluarga sebentar ini masih sama keluarga lain. Kalau kondisi rumah belum bisa ditempati. Oke, ya. Oke, kami prihatin Pak Domi dengan kejadian ini ya. Oke, mungkin saya ingin menanyakan ke Pak Suroto. Tadi kita juga sudah nanyakan ke karyawan. Bagaimana kondisi kantor kita ya Pak? Apakah juga ada kerusakan-kerusakan di dalam kantor kita Pak? Baik Pak Patrick, untuk kondisi kantor ya di hari pertama setelah kejadian saya melakukan pengecekan ke seluruh area. Untuk ruang kantor depan itu tidak ada kerusakan. Kemudian saya cek gudang ya, gudang itu ada kerusakan di atap sengnya, ada terangkat sekitar 6 lembar ya. Kemudian di exhaust-nya juga karena hujan beserta angin yang cukup keras itu air masuk ya, menetes ke bawah, serta di talang air Pak Patrick ya, juga ada kebocoran di pembatas antara gudang atas dan gudang bawah. Nah itu kerusakannya ya sudah kita perbaiki. Dari atap seng yang terbuka kita udah tutup kembali. Begitu Pak Patrick. Oke, thank you. Bagaimana kondisi teman-teman prinsipal Pak Suroto di sana? Untuk teman-teman prinsipal ada sekitar 70 orang tim ya di Kupang ya. Saya juga sudah melakukan kontak ya dengan kepala profesor masing-masing prinsipal ya. Sudah saya tanyakan semua timnya dari ke-70 tim yang tersebar di NTT semua aman Pak Patrick ya. Oke, thank you, terima kasih Pak Suroto. Oke, mungkin saya tanya lagi nih Pak Suroto ya. Saya ada dengar infonya apakah kantor sempat tidak beroperasi berapa lama ya? Kemudian mungkin normalnya itu pada hari keberapa ya? Maksudnya apa semua sudah bisa melakukan aktivitasnya? Mungkin sedikit ceritain Pak Suroto. Betul Pak Andi, di hari pertama ya, di hari Senin tanggal 5 kita memang tidak operasional ya, karena situasi dan kondisi yang belum memungkinkan. Dari sisi kondisi karyawan hanya sekitar mungkin 10 karyawan dari 46 yang hadir ya. Kemudian jaringan PLN masih terputus, serta akses kota Kupang yang lumpuh. Jadi memang dari outlet pun juga belum ada yang melakukan aktivitas belanja ke kita ya. Di hari kedua, hari Selasa, situasi sudah berangsur normal ya. Dari sisi jalan utama di Kota Kupang, Dinas Kebersihan Kota dan BNPB sudah melakukan pembersihan ya, sehingga aksesnya sudah bisa dilewati. Aktivitas masyarakat sudah pulih seperti semula, walaupun masih banyak kendala. Dan untuk operasional kantor di hari Selasa itu sudah pulih seperti semula Pak Andi ya. Karyawan sudah mau masuk kantor, hanya beberapa karyawan yang memang izin ya, karena memang situasi dari sisi keluarga dan rumah masih cukup memprihatinkan ya untuk ditinggal. Begitu Pak Andi. Oke, terima kasih. Gini, tadi saya dengar dari siapa Pak Tobias ya, tentang satu saat pernah betapa sulitnya cari makanan ya. Jadi, nah kita sebagai ya perusahaan distribusi dan logistik tentu kan juga ada makanan, ada produk-produk yang pada saat darurat tuh sebetulnya bisa kalian manfaatkan gitu ya, bisa kalian manfaatkan, terutama mungkin buat misalnya teman-teman yang punya bayi, punya anak ya kan, pada saat tokonya tutup atau ada orang tua dan segala macam, Pak Suroto sebetulnya bisa sampaikan lah ke ke RBM dan sebagainya untuk minta izin untuk dialokasikan buat rekan-rekan karyawan yang membutuhkan ya, karena situasinya kan situasi darurat ya kan. Tapi sayangnya kan udah nggak ada mie ya, mie samyang udah nggak ada ya. Tadi Pak Tobias cari mie. Ada samyang Pak. Hah? Udah nggak ada ya?
Nah, jadi kalau ada mie kan lumayan tuh bisa membantu ya buat teman-teman ini ya. Nah, saya istilahnya gini, kalau di internal kita sudah tertangani tadi ya misalnya makanan dan segala macam, apakah ada ya masyarakat sekitar yang mungkin bisa kita alokasikan bantuan ya, alokasikan bantuan mungkin daerah mana gitu yang menurut teman-teman ya butuh diberikan bantuan ya, berikan bantuan. Kita pun sebetulnya sudah lewat institusi tertentu ya, karena kita mau mengalokasikan kiriman itu kan sebenarnya nggak mudah ya. Kemarin kita ada kerjasama dengan institusi tertentu, kita mengalokasikan kiriman ya, produk ya, bejo masuk angin, entrostop, kemudian ada susu, ada pembalut, kemudian ada apa yang memang kita kirimkan bantuan, tapi mungkin lebih banyak ke daerah Maumere ya, bukan daerah Flores ya, daerah Flores yang mungkin hingga saat ini ya masih belum pulih tuh ya. Jadi hingga saat ini masih belum pulih. Nah, saya nggak tahu di daerah kalian nih saat ini ada nggak yang memang mungkin butuh uluran tangan kita untuk diberikan bantuan ya, masyarakat yang mungkin dekat dari kantor kita. Ada nggak? Untuk kondisi masyarakat di Kota Kupang masih ada beberapa titik yang memang mengungsi Pak Joni ya, di antara di gereja, kemudian di kantor BNPB dan kantor wali kota. Namun saya sudah dengan prinsipal bintang 7 dan Saka Farma menggalang donasi ya, walaupun masih terbatas. Saya bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Kupang ya, memberikan donasi multivitamin dan masker dari bintang 7. Kemudian dari Saka Farma juga ada vitamin. Kemudian saya juga menggalang dengan Bapak Kepala Balikom ya, Bapak Kamran Ismail, melalui PD IAI ya, disalurkan ke daerah yang terdampak cukup parah ya, di daerah Sumba Timur, kemudian di Lembata, di Adonara, kemudian di Alor dan Malakai. Kita mendonasikan produk vitamin dari Saka Farma dan sudah saya serahkan di hari Jumat yang lalu. Nah, untuk di Kota Kupang sendiri sebenarnya kalau dari sisi lokasi sekitar kantor yang terdampak rumah warga saya amati memang tidak begitu fatal ya, karena kebanyakan bangunannya sudah permanen ya, hanya beberapa rumah yang puluhan rumah yang memang atapnya cukup rusak. Namun tadi disampaikan memang daerah yang terdampak cukup parah adalah daerah pesisir yang lokasinya memang nggak terlalu jauh dari kantor, hanya sekitar 1 kilo lah dari kantor kita berada, yang warganya masih banyak yang melakukan pengungsian di kerabatnya. Begitu Pak Joni. Oke, terima kasih informasinya Pak Suroto. So, Pak Suroto, selain apa namanya yang di daerah pesisir, jadi secara overall daerah kota saat ini sudah apakah sudah membaik Pak kondisinya Pak? Untuk di Kota Kupang, memang Kota Kupang kan berada di antara daerah ketinggian dan pesisir. Yeah. Jadi antara pesisir dan kota memang jalannya nggak terlalu jauh Pak Patrick. Untuk dari sisi akses jalan sudah normal, kemudian dari sisi jaringan listrik sudah sebagian besar sudah nyala ya, karena dari PLN dibantu oleh teknisi dari NTB, Makassar dan Denpasar ya, karena waktu itu pada saat di hari Selasa saya mengajukan surat ke GM PLN yang di kantor wilayah NTT ya, dengan Pak Sujatmoko ya, menanyakan atau meminta prioritas untuk aliran listrik di Ensepal ya, yang kemudian bisa dikabulkan di hari Jumat ya, yang cukup cepat di antara area-area lain ya. Ya kita cukup bersyukur ya. Begitulah Pak Patrick. Ya. Bagaimana kondisi apa namanya pelanggan-pelanggan kita Pak Suroto di sana Pak? Untuk kondisi pelanggan di dalam Kota Kupang sudah 90% sudah normal Pak. Normal ya. Oke, syukur.
Namun untuk area-area yang terdampak banjir, sebenarnya bencana yang cukup parah adalah banjir dan tanah longsor ya. Dari Waingapu tadi di Sumba Timur itu outlet kita pun juga banyak yang tutup ya. Kemudian di daerah Lembata, Alor, ya. Kemudian Tambua, kemudian Malaka itu memang cukup fatal ya. Yang sampai hari ini pun masih akses beberapa area masih belum bisa dijangkau. Oke. Itu Pak Pedai. Ya, terima kasih infonya Pak Suroto. Ya, mungkin sekarang saya mungkin mau tanya sedikit nih Pak Suroto ya. Kita kan tahu ya, memang pandemi COVID-19 nih kan masih berlangsung ya, masih terus ada ya. Terus bagaimana mungkin setelah ini kan banyak juga ya yang teman-teman dari atau karyawan-karyawati yang mengungsi nih ya ke rumah saudara ataupun di mana. Nah, bagaimana menjaga prokes ya atau protokol kesehatannya nih ya, apa yang dilakukan gitu loh. Nah, mungkin bisa share sedikit Pak Suroto. Terima kasih. Baik Pak Andi. Jadi memang betul ya dengan situasi bencana seperti ini di sisi kehidupan masyarakat banyak yang abai ya terhadap pandemi yang masih ada dan bahkan semakin meningkat. Nah, untuk kami sendiri di cabang Kupang ya, saya menghimbau ke seluruh tim ya, khususnya yang mengungsi ya ke rumah kerabat. Dari beberapa hal yang dilakukan adalah bagaimana pada saat tinggal di rumah kerabat itu harus terpisah nih antara orang tua kemudian yang anak-anak ya. Dan juga dipastikan semua dalam kondisi sehat ya. Apabila terdeteksi ada yang sakit, saya juga mengimbau langsung cepat memeriksakan ke dokter atau ke rumah sakit. Kemudian dari tempat kerabat yang diungsi itu juga harus dipastikan menjalankan protokol kesehatan ya, seperti yang di tempat tinggal semula. Selanjutnya dari sisi karyawan juga selalu mengisi ya, set declare dengan tertib ya, dengan kondisi yang sebenar-benarnya, sehingga bisa kita melakukan tracking ya, apakah karyawan yang mengungsi itu mengalami kondisi di mana dia sedang suhunya naik atau yang kondisi yang lain. Dan juga untuk karyawan Kupang sudah hampir 70% mendapatkan vaksinasi ya COVID-19, dan saya kemarin juga habis kunjungan juga dengan Kabid P2P Ibu Sri Wahyuningsih di Dinas Kesehatan Kota Kupang. Sisa 21 karyawan yang belum tervaksinasi juga diberikan jatah untuk karyawan tersebut, namun memang untuk tanggalnya belum mendapatkan kepastian, tapi dari pihak yang terkait mengusahakan secepatnya sehingga semua karyawan saya targetkan di bulan ini bisa tervaksin COVID-19. Oke, mau tanya juga, kan ini sudah 70% karyawan Ensefal ya. Gimana dengan teman-teman prinsipal Pak Suroto? Apakah juga kebagian vaksinasi COVID-19 ini? Dari 70 prinsipal itu sebagian besar sudah melakukan vaksinasi. Hanya waktu pas kita lakukan vaksinasi massal, teman-teman prinsipal yang berada di luar kota ya, ada beberapa orang yang memang dia nggak sempat untuk pulang kembali ke Kupang, sehingga saya daftarkan termasuk di 21 yang saya daftarkan ulang Pak Andi. Jadi semua karyawan Ensefal maupun dan prinsipal dan outsourcing saya daftarkan semua untuk vaksinasi. Oke, jadi yang teman-teman 7 ini sudah divaksinasi semua ya Pak Suroto ya? Sudah semua. Oke. Yang 7 orang karyawan yang mengungsi sudah vaksinasi. Oke, baik, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Suroto. Jadi Pak Suroto udah berapa lama ya di Kupang ya? Saya baru 2 bulan ya. Kamu 15 Februari. Kamu canggih loh, bisa ini semua loh, tahu semua. Hebat Pak Suroto. Jadi saya waktu pas hari apa ya, saya langsung japri Pak Suroto ya. Saya chatting, saya tanya kondisi segala macam, dia bisa hafal secara keseluruhan ya. Jadi terima kasih Pak Suroto sudah mewakili manajemen ya di sana ya, dengan memberikan apa ya, informasi yang cukup baik kepada
kita ya semua ya. Jadi teman-teman semua ya, kita sebagai manajemen meskipun jauh ya, kita jauh secara jarak ya, tapi tetap kami ingin dekat, kami ingin hadir meskipun tidak secara fisik, hadir di antara kalian lah ya. Apalagi saya pernah juga nih ke Kupang ya. Pak Patrick belum ya? Pak Andi udah belum? Udah. Kita makan CI ya. Di mana itu makan CI? Ya, makan CI ya. Secara psikis ya kami tahu lah ya bahwa teman-teman tadi pasti mengalami ya sedikit trauma lah ya. Tadi kalau saya dengar utamanya kalau dengar suara angin, dengar suara atap seng ya, jadi pasti trauma ya. Mudah-mudahan ya satu sama lain bisa saling menguatkan supaya ya ini kan pengalaman pertama ya buat teman-teman yang ada di mana Kupang ya, pengalaman pertama sesuatu yang mungkin sebelumnya nggak pernah diduga ya ada kejadian ini, apalagi Pak Suroto juga pendatang baru ya, beliau juga tidak pernah punya pengalaman seperti ini ya, tapi kita percaya bahwa Pak Suroto bisa mimpin tim di sana untuk sama-sama saling menguatkan ya, supaya tim secara spirit, secara psikis semua bisa pulih kembali. Nah, dalam hal ini kami juga manajemen ingin sebagai bentuk ya tadi empati secara spirit ya. Kemudian kami juga ingin bersimpati terhadap hal-hal yang teman-teman mungkin mengalami masalah di dalam rumahnya ya. Jadi kan ada siapa aja tadi? Ada 7 orang ya utamanya. Siapa Pak Suroto? Ada Pak Tobias, Delmi, Fanny, Morgan, kemudian Domi, satu lagi, kemudian Andi, kemudian Abnel. Ini Andi dan Abnel di luar kota Pak, mungkin disapa dulu Pak, tadi sempat terlewat. Andi, mana Andi? Kakak Andi, mana kakak Andi? Kakak Andi ada di mana ini? Halo Pak, saya posisi sekarang lagi UC Pak. Ada di mana? Saya UC Pak, saya UC sekarang posisi di ND. Di ND ya? Di ND aman ya, Andi? Kalau di ND banyak longsornya Pak, di longsornya banyak. Kamu berangkat kapan? Saya barusan berangkat tadi pagi Pak, dari Maumere. Oh, kamu stasiunnya di Maumere Pak. Oh, stasiun di Maumere berangkat ke ND ya? Di Maumere. Oke, Ya. hati-hati ya, Andi. Siap Pak, siap. Satu lagi siapa yang di luar Kupang? Abnel. Pak. Abnel di mana sekarang? Posisi di Keva Pak. Di Keva. Keva itu di mana? Di Pulau Flores atau di Timor? Di Pulau Timor Pak. Di Pulau Timor ya? Oh, gimana mau cerita apa? Di Keva aman? Kalau untuk kerusakan masih aman Pak, hanya jaringannya yang belum sama listrik Pak. Listrik padam, memang sudah saya tanya sudah beberapa hari sih Pak. Padam. Oke. Ya syukurlah ya, Abnel ya, semua ya, sama Andi. Nah jadi ya terima kasih ya. Pak Suroto nanti kita percayakan kepada Pak Suroto sebagai pimpinan di cabang Kupang. Kita ingin teman-teman utamanya tadi yang mungkin secara fisik bangunan yang sangat terdampak ya kan, sehingga kita ingin setidaknya kembali lagi dan mereka bisa rumahnya tidak bocor atau yang hilang atap, seng dan segala macam bisa kita perbaiki ya. Jadi manajemen akan mengalokasikan dana itu nanti
silahkan Pak Suroto kelola, ya kan, secara baik, ya kan, supaya teman-teman yang terdampak ini bisa, ya rumahnya kembali baiklah, kira-kira gitu. Ya, jadi ya semaksimal bisa kita perbaikilah buat teman-teman ini supaya mereka bisa tinggal dengan layak kembali. Kira-kira itu. Saya lagi terima kasih buat teman-teman semua di cabang Kupang ya, baik yang sekarang sedang upcountry segala macam. Ya, mudah-mudahan tetap semangat ya. Apalagi kemarin kan kejadiannya pas Paskah ya, buat teman-teman di sana kan sebagian besar Nasrani ya, baik dari teman-teman Protestan maupun teman-teman Katolik ya, artinya sesuatu yang luar biasa ya kejadian ini menimpa teman-teman di sana. Ya, kira-kira itu mungkin yang ingin kami titipkan dari manajemen kepada Pak Suroto ya. Terima kasih. Pak Suroto, kira-kira dari Pak Suroto gimana? Ingin ada respon apa? Oh, baik Pak Andi, Pak Joni, Pak. Saya cukup ini ya, terharu ya apa yang disampaikan Pak Joni tadi ya. Jadi manajemen memberikan perhatian yang cukup serius terhadap teman-teman kita yang terdampak ini ya. Jadi nanti amanah yang tadi disampaikan Pak Joni akan saya jalankan di cabang ya, dengan koordinasi dengan pusat tentunya ya, agar sasaran adalah semua karyawan nanti sudah bisa kembali ke rumah masing-masing, sudah kembali tenang, berkumpul dengan keluarga, dan juga bisa bekerja kembali seperti semula dengan keadaan yang lebih baik. Begitu Pak Jani. Ya, terima kasih. Yang paling parah siapa sebenarnya? Tempat tinggal yang paling terkena dampak parah siapa? Untuk kondisi rumah yang memang kerusakan atapnya terparah itu rumah Pak Tobias. Oh, Tobias ya. Kemudian rumah Domi ya, kemudian Morgan ya. Itu memang atapnya mengalami kerusakan yang cukup parah ya. Morgan nih, coba saya buka maskernya, kayaknya aku familiar sama dia nih, Morgan ini. Oh, iya, karena pakai masker nggak kelihatan Morgan. Terima kasih Morgan. Morgan tuh bagian apa ya? Warehouse. Iya, warehouseman ya. Makannya banyak biasa warehouseman. Makan nasinya banyak ya. Oke, makasih. Baik, mungkin bapak-bapak BOD yang lain cukup? Cukup. Baik, apabila memang sudah cukup, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak BOD, Pak Joni, Pak Patrick, dan juga Bapak Handi atas kesediaannya sore hari ini bersama-sama dengan kita di Ensefal TV pada acara BOD Menyapa kita di episode yang pertama ini, Pak. Bisa menyapa teman-teman yang ada di cabang Kupang yang terdampak juga atas bencana yang terjadi beberapa minggu yang lalu. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan insan Ensefal di cabang Kupang. Kiranya teman-teman semua bisa kondisinya segera pulih kembali. Kami mendoakan semoga NTT bisa kembali segera pulih dan juga teman-teman cabang Kupang kembali segera pulih, dan kita doakan NTT bangkit. Untuk itu, akhir kata, kami ingin menginfokan bahwa jangan lupa untuk follow Instagram dari Ensefal TV dan juga melakukan subscribe dan juga like dan komen untuk YouTube channel Ensefal TV. Dan saya Mita undur diri, sampai bertemu di acara BOD Menyapa episode selanjutnya. Selamat sore.